kita, mulai kita tinggalkan jangan. Kita jaga benar-benar yang namanya orang tua kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Murka Allah terletak pada murka orang tua kita. Kalau kita kepengen kehidupan kita jadi bahagia, selamat, bahagia selalu diberikan oleh Allah, maka cari keridhaan orang tua kita. Ini di dunia kita. Cari mana caranya agar orang tua kita itu senang dengan kita, bahagia dengan kita. Ini terkadang maaf sudah ngasih duit tidak dengan orang tua, nelpon tidak, sekali datang nak minjem duit. Sekali datang nak minjem duit, tidak dikasih nak ngato ibu. Mak tu pelik dengan berapa harganya banyak, mana jual tanah itu, mak itu jangan, Jadi mana caranya kita sebagai anak buat orang tua kita bahagia. Kalau ada problem masalah dalam rumah tangga, lah itu biasa, jangan melapor sama orang tua, jangan melapor sama orang tua, selesaikan masalah-masalah rumah tangga itu biasa, selesaikan. Jadi makanya kita sekali lagi membuat orang tua kita bahagia. Agar apa? Agar tadi Allah bisa menurunkan berkahnya, rahmanya, kebahagiaannya di dunia kita. Agar dunia kita bahagia. Jadi ini Bu, yang pertama, kalau kita kepengen bahagia dunia tadi, kami katakan di awal harus ada ikhtiar, usaha, kerja. Yang kedua, selalu menjalin silaturahmi kita dengan masyarakat, lingkungan, tetangga. Jangan terkadang lisan kita ini kalau dijaga, mudah-mudahan ngatoin wong. Lihat tetangga beli jilbab baru mulai nih, kredit itu kemana dia? Iya kadang. Memang terkadang tidak sengaja, itu lidah dapat tulang tadi gitu. Apalagi sama-sama ibu-ibu pengajian. Gara-gara masalah sepele, mulai tidak ngaji akhirnya. Tidak ngaji, ngapa? Jilbab aku tidak sama, di kantor ibu. Sudah disamu, dia udah sama, di kantor berarti keluar dia, di luar ngatur lagi. Wah, dia udah kredit juga jilbabnya ngatur. Dia ngatur. Akhirnya udah ngaji, jangan. Jadi sekali lagi, apalagi yang namanya kita belajar ini Bu, belajar Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga saya halal dapat informasi ada khataman Quran. Nah, alhamdulillah kami dengar memang setiap kali berangkat itu ada tadarus di sini, subhanallah. Mengumandangkan ayat-ayat Allah Al-Quran. Karena memang yang harus selalu kita pahami, yang harus selalu kita perhatikan untuk agar keimanan kita ini semakin tinggi kepada Allah. Ada dua kan Bu, ada ayat-ayat kauniyah alam ini, ada ayat-ayat Quran, Al-Quran. Dua pengaruh ini kita selalu baca, pelajari agar apa? Agar keimanan kita menjadi bagus, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk kita menggapai kebahagiaan dunia kita. Dan apakah cukup sampai di sini? Apakah kita cuma berharap bahagia dunia kita baik? Tidak. Tadi kami katakan di awal, kita ini berharap bahagia juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Karena memang bahagia dunia ini cuma sesaat Bu. Kita menikmati dunia ini pol-polnya mungkin umur-umur 70, 80. Itu pun lah banyak kurangnya. Yang biasanya bisa makan rendang, makan dagingnya sudah mulai mau. Gigi aku udah kecil lagi kelok katanya. Baru kurang. Biasanya bisa makan daging kambing, ditawari Bu, ini daging kambing Pak. Tidak, darah tinggi ya, kolesterol. Labanya kurang. Itu dunia kita. Maka oleh karena itu rugi kita kalau karena dunia kita lupa akan kebahagiaan yang hakiki nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, selain kita mencari membuat persiapan dunia, jangan lupa kita pun harus buat persiapan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Ini Allah sudah mengingatkan kita. Jadi kita ini selain asik dengan dunia, jangan lupa buat persiapan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Kematian.
Karena yang namanya kematian ini Bapak Ibu diundang ataupun tidak diundang, namanya malaikat Israel itu pasti datang. Tidak lihat tua, tidak lihat muda, anak-anak, pokoknya kalau kata Allah cabut nyawa si fulan, datang. Tidak usah diundang dia datang Tidak usah ada buat undangan ibu-ibu. Kalau ayah aku pengen mati nak ada malaikat Israel lah, aku coba dicabut untuk ambil ada pengajian misalnya gitu. Aku lah pening dia laki aku gawe ngoceh bae, misalnya gitu. Lah pening lihat bini aku gawe ngoceh bae, aku nak pengen dicabut nyawanya saat aku ada di pengajian. Minta undang malaikatnya. Tak baca. Karena yang namanya kematian itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kata Allah dicabut nyawanya hari dicabut, tak baca lagi diurutkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang mau menjemput nyawa kita, maka dia sudah tidak akan bisa lagi dimajukan atau menundukkan. Nah, yang kita takutkan Bu, Pak, saat Allah mengutus malaikat Israilnya di hadapan kita, saat itu kita masih banyak bermaksiat kepada Allah. Saat itu kita masih jauh dari Allah. Saat itu kita belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu kita masih belum terjaga. Nah, ini yang kita takutkan. Saat Allah mengutus malaikat Israilnya, saat itu kita masih banyak sekali dosa. Dengan tetangga kita masih memutus silaturahmi, dengan keluarga kita masih belum akuran. Nah, ketika saat itu Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Allah tidak ingin diri kita ini, manusia ini nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sosok manusia pilihan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk agar kita jadikan contoh panutan dalam kehidupan, dan pada akhirnya nanti insya Allah kita menjadi orang-orang yang bahagia tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mau enggak kita? Bagaimana dengan kita? Dari apa yang Allah berikan kepada kita, panduan-panduan yang Allah berikan kepada kita, kita mengatakan di awal ayat-ayat kauniyah Allah berikan. Kalau kita lihat batang kelapa, di buah di bawahnya itu ada orang terkadang yang muda, yang dogan jatuh di bawah, yang masih menir, yang masih kecil-kecil jatuh di bawah, yang sudah tua apalagi lebih banyak di bawah. Banyaknya apa yang sudah tua? Banyak. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Allah sudah banyak memberikan contoh, mengingatkan kita, awas wahai manusia, jangan sibuk dengan dunia baik, jaga ibadah, jaga sholatnya, jaga silaturahminya. Karena saat sekali lagi malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita, di mana saat itu kita masih bermaksiat, na'udzubillah, tidak ada lagi kesempatan kepada kita. Apalagi saat ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tayangan TV tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerit mereka, menangis, menahan rintihan tangis. Saat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqimun. Kalau saat itu kita berngomong sama Allah, ya Allah, aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa karena ketika hidupnya lalai, sholatnya tidak terjaga, silaturahminya tidak terjaga. Aku melihat mereka yang kau siksa menjerit, mereka menangis menahan rintihanmu ya Allah. Aku mendengar jeritan-jeritan rintihan menahan sakit. Aku tidak akan sanggup ya Allah menerima. Maka oleh karena itu farji'na, hidupkan aku kembali ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku hari ini karena aku masih bermaksiat kepadamu. Masih banyak sekali dosa yang aku lakukan. Hidupkan aku kembali ya Allah. Karena aku saat ini baru yakin bahwasanya akan balasan yang akan kau berikan saat aku bermaksiat di dunia ini ya Allah. Pada saat itu kita ngomong sama Allah, bermohon kepada Allah agar kita minta dihidupkan kembali, jangan dicabut nyawanya hari ini. Saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita.
Keluarga hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga hanya tinggal berkata, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita kembali, tadi kami katakan di awal, berharap kita kembalinya itu dalam keadaan tersenyum, bahagia, mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dalam kubur kita. Itu yang kita harapkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, melalui majelis-majelis ilmu seperti ini, subhanallah, wasilah kita, cara kita untuk kita bisa selalu menggapai insyaallah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian, tapi ingat Bapak Ibu, terkadang maaf ada kita rajin ikut pengajian, sholatnya masih agak ketinggalan. Kalau ketinggalan tidak masalah, terkadang tidak digawe gini. Jadi jadi kita jaga benar-benar. Kita ikut pengajian, jangan lupa kita dengan yang di rumah. Karena yang namanya pengajian kan memang banyak ibu-ibu, Pak. Di mana-mana memang pengajian ibu-ibu itu subhanallah. Banyak ikut pengajiannya aktif. Tapi dalam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang namanya di surga itu, di neraka itu, yang banyak itu ibu-ibu yang masuk. Bapak-bapak tak kalah di bawah sebenarnya, sama baik, cuma terlupung hitungnya baik, sama baik sudah bapak sama ibu, cuma aku lebih banyak hitung ibu-ibu sebenarnya. Padahal subhanallah, banyak ibu-ibu di kita ikut-ikut pengajian. Kenapa? Ya itu tadi Bu. Yang namanya syaitan itu Bu, kalau kita baru melok pengajian baik, terkadang masih bisa digoda oleh syaitan. Nah inilah yang kita jaga, bisikan-bisikan syaitan, pengaruh-pengaruh syaitan ini. Yang membisikkan kita, yang mengajak kita, akhirnya yang tadinya kita bagus, lurus, ngaji, syaitan tadi ngomong, kalau bagus nih yang bacaan kau ini, ya sekolah itu lah, berapa tahun lagi masih cuma itulah, abah, mulailah itu, ini kadang-kadang nggak sadar kita, seperti ini syaitan, mulanya syaitan. Membisikkan kita, merayu kita, agar yang tadi kita bagus, niat kita akhirnya mulai bergeser. Mulailah itu nak ngatain ilmu. Jadi jangan. Jadi pokoknya yang namanya kita belajar, selain kita belajar untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk suami kita, dan untuk semuanya. Berilmu penting dan harus. Yang namanya ilmu itu kita harus. Karena kalau kita kemudian bahagia itu kan harus juga dengan ilmu. وَمَنْ أَرَدَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Yang namanya kebahagiaan itu bisa kita capai kalau kita tahu ilmunya. Sama juga dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita ibadah sholat tapi kita tidak tahu ilmunya, sholatnya tidak mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, maka sholat itu tertolak. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, melalui momen halal bihalal pada sore hari ini kita bersama-sama banyak mengintrospeksi diri kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita, dan kita bersama-sama bertekad, berniat untuk merubah segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Yang bagus dilanjutkan, yang merasa kurang kita perbaiki itu semua. Kenapa? Jangan sampai kita tadi kami katakan di awal menyesal di akhir kehidupan kita. Karena waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak lama. Tapi walaupun tidak lama Bapak Ibu, ini pengaruhnya besar. Tatkala kita nanti kembali kepada Allah yang tentunya saat kita hidup di dunia inilah. Kita tak kemana kaget dari dunia inilah. Karena saat nanti kita kembali kepada Allah, Allah cuma hanya memberikan dua fasilitas kepada kita. Di kubur Allah hanya memberikan dua tempat fasilitas, nikmat kubur atau siksa kubur. Saat kita nanti kembali kepada Allah di yaumil hisab, di situ juga Allah hanya memberikan dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau di dunia kan, ibu beli jilbab, misalnya ditawarkan jilbab warna biru, dak galak, dak senang, bisa milih warna lain. Milih. Sama juga di atas ada suami kita datang kan, dikasih tawaran pilih calon suami, ada yang ini
Dan senang kita bisa melihat yang lain. Tapi nanti ketika kita sudah menghadap